Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cerdiknya China menggunakan taktik milisi nelayan atau nelayan palsu untuk menguasai permukaan laut tanpa perlu memicu perang militer terbuka. Dan ambisi Beijing ternyata jauh lebih dalam dari itu, jauh di bawah permukaan laut. Jika di permukaan laut mereka menggunakan kapal nelayan, maka di bawah air mereka menggunakan teknologi intelijen tanpa awak berteknologi tinggi. Ironisnya, alat pengintai super canggih ini lagi-lagi ditemukan bukan oleh radar canggih militer kita, melainkan tersangkut di jaring-jaring nelayan tradisional Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas salah satu penemuan paling menggemparkan yang terjadi baru-baru ini. Seorang nelayan di Lombok, Nusa Tenggara Barat menemukan benda mencurigakan. Mari kita tarik mundur waktu ke awal April 2026. Sebuah kejadian mengejutkan mengguncang publik Indonesia ketika seorang nelayan lokal yang bernama Arianto sedang menjala ikan di perairan sekitar Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saat ia menarik jalannya, Arianto merasa jalannya sangat berat, seolah tersangkut karang atau bangkai kapal. Tapi begitu ditarik ke permukaan, yang muncul justru sebuah benda logam berbentuk silinder sempurna, menyerupai torpedo dengan panjang 3,7 meter dan diameter 70 cm. Benda tersebut dipenuhi oleh teritip dan lumut. Hal ini menandakan bahwa alat ini ternyata sudah beroperasi di bawah air dalam waktu yang cukup lama. Dan yang paling bikin merinding adalah ketika benda itu dibersihkan, terdapat logo bertuliskan CSIC beserta deretan aksara Mandarin di bagian lambungnya. Bagi kalian yang belum tahu, CSIC ini adalah singkatan dari China Shipbuilding Industry Corporation, sebuah perusahaan raksasa milik kedaulatan pemerintah China yang memproduksi kapal perang, kapal selam, dan peralatan militer bawah laut untuk Angkatan Laut China. Kalian mungkin pasti bertanya, sebenarnya ini benda apa sih? Secara teknis, alat ini biasa disebut dengan Sea Glider. Alat ini adalah robot bawah air tanpa awak yang bisa menyelam selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi radar untuk mengumpulkan data maritim. Mengapa alat ini bisa sampai ke Selat Lombok pada April 2026? Ini yang perlu kalian ketahui. Selat Lombok adalah bagian dari alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2. Sebuah jalur laut dalam yang sangat strategis karena menghubungkan Samudra Pasifik langsung ke Samudra Hindia. Jalur ini adalah jalur utama yang digunakan kapal selam militer internasional, termasuk kapal selam bertenaga nuklir milik Amerika Serikat atau Australia untuk melintas secara rahasia. Dengan mengirimkan Sea Glider ke jalur ini, China bisa memetakan topografi bawah laut, mengukur suhu air, salinitas, hingga arus laut kita. Dan data ini sangat penting, karena data-data hidrooceanografi tersebut adalah modal krusial bagi kapal selam perang China agar mereka bisa bernavigasi dan bersembunyi di kedalaman laut Indonesia tanpa menabrak palung laut. Ini adalah operasi intelijen militer murni. Dan yang membuat kita harus waspada, penemuan di bulan April 2026 di Lombok ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, benda serupa juga pernah ditemukan di Kepulauan Riau, Selat Sunda, hingga dekat pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Dan ini membuktikan bahwa Laut Nusantara kita sedang diobok-obok oleh kekuatan China tanpa kita sadari. Sekarang mari kita hubungkan benang merahnya. Mengapa China begitu agresif mengerahkan milisi nelayan di permukaan laut dan menyebarkan drone pengintai di bawah air kita? Jawabannya bermuara pada satu kawasan strategis, Laut Natuna Utara. Secara hukum internasional yang sah, UNCLOS 1982, wilayah Laut Natuna Utara adalah wilayah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia. Artinya, Indonesia memiliki hak berdaulat penuh atas kekayaan alam yang ada di sana, mulai dari ikan-ikannya hingga cadangan gas alam raksasa di dasar laut. Tapi, China menolak tunduk pada hukum internasional tersebut.
China menggunakan klaim sepihak yang dinamakan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang kini bahkan sudah berkembang menjadi 10 garis putus-putus. Klaim historis kuno China ini menyatakan bahwa sekitar 90% wilayah Laut China Selatan adalah milik nenek moyang mereka. Dan sialnya, garis klaim sepihak China ini sengaja ditarik hingga menabrak dan tumpang tindih dengan wilayah zona ekonomi eksklusif Natuna milik Indonesia. Disinilah taktik milisi nelayan tadi dimainkan secara masif. Ratusan kapal nelayan China dikawal oleh kapal Coast Guard atau penjaga pantai yang ukurannya sebesar kapal perang. Mereka ini sengaja masuk ke Natuna untuk memanen ikan secara ilegal. Dan ketika kapal patroli Indonesia mencoba mengusir mereka, kapal Coast Guard China ini akan langsung mengintervensi dan memotong jalur kapal Indonesia. Sembari mereka menegaskan lewat radio bahwa mereka berada di wilayah tangkap tradisional China. Padahal mereka telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Bagi China, Natuna Utara itu bukan sekedar masalah rebutan ikan dengan Indonesia. Ini adalah masalah kontrol geopolitik. Karena gini, siapapun yang menguasai Laut Cina Selatan dan gerbang-gerbang selat di sekitarnya, mereka akan menguasai jalur perdagangan laut global senilai ribuan triliun dolar per tahun. Taktik perang asimetris ini jelas membawa dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia. Pertama yaitu kerugian ekonomi. Nelayan-nelayan tradisional Natuna kita seringkali merasa terintimidasi karena ukuran kapal milisi China yang berkali-kali lipat lebih besar. Akibatnya, nelayan lokal kita terpaksa mundur dan kehilangan mata pencaharian mereka di tanah air sendiri. Yang kedua yaitu ancaman kedaulatan. Jika kita membiarkan kapal-kapal nelayan palsu dan drone bawah laut China bebas berkeliaran, secara de facto kita sedang membiarkan China mendikte wilayah kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk melawan taktik yang licik ini? Tentu kita tidak bisa langsung menyatakan perang militer, karena itu adalah jebakan yang sangat-sangat ditunggu oleh China agar mereka punya alasan untuk membalas dengan kekuatan penuh. Strategi Indonesia harus sama cerdiknya dengan strategi China, yaitu dengan memperkuat kehadiran fisik atau economic presence. Indonesia harus terus mendorong nelayan-nelayan lokal kita, khususnya yang menggunakan kapal-kapal modern berukuran besar di atas 30 GT atau gross tonnage untuk mengeksploitasi perairan Natuna Utara. Karena laut yang kosong akan mudah diklaim orang lain. Tetapi jika laut itu dipenuhi oleh nelayan Indonesia, maka klaim sepihak asing akan rontok dengan sendirinya. Selanjutnya harus ada modernisasi teknologi pengawasan bawah laut. Jadi gini, kasus penemuan drone di Lombok pada April 2026 harusnya menjadi tamparan keras bahwa radar permukaan saja itu tidak cukup. Indonesia perlu berinvestasi pada teknologi sonar arai bawah air dan drone maritim tandingan untuk mendeteksi penyusup bawah air sebelum mereka sempat memetakan laut kita. Selain itu, yang paling penting, harus ada ketegasan hukum dan aliansi internasional. Indonesia harus terus menyuarakan penolakan terhadap Nine Dash Line di forum PBB dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga menjadi korban intimidasi China seperti Filipina dan Vietnam. Taktik milisi nelayan dan penyusupan drone bawah laut membuktikan bahwa wajah peperangan modern telah berubah. Perang tidak lagi selalu dimulai dengan dentuman meriam atau ledakan rudal. Tetapi perang hari ini bisa berwujud ribuan kapal kayu yang menyamar secara damai atau robot senyap yang merayap di kegelapan dasar samudra kita. China telah menunjukkan betapa rapinya mereka mengkombinasikan kekuatan sipil, teknologi, dan militer demi ambisi teritorialnya. Dan tantangan ini bukan lagi hanya sekedar tugas dari TNI Angkatan Laut atau Bakamla, melainkan ujian bagi ketahanan nasional kita
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut kita adalah masa depan kita, dan menjaga setiap jengkalnya, baik di permukaan maupun di dasarnya, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan strategi China ini? Strategi apa yang harus Indonesia lakukan untuk membendung taktik licik China ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share video ke teman-teman kalian agar makin banyak yang peduli dengan geopolitik tanah air kita. Jangan lupa subscribe channel ini untuk analisis-analisis geopolitik maritim tajam berikutnya. Saya Indi, terima kasih.